bisa bersama-sama berkumpul di keluarga almarhum Bapak Agus Marel, yang mana kemarin beliau sudah berpulang di rumah Bapak di surga. Dan pada saat malam hari ini kita boleh bersama-sama memberikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita percaya bahwasanya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam keluarga ini, dan kiranya penyertaan Tuhan boleh dirasakan keluarga ini, karena percaya bahwa berkali-kali Tuhan setelah menolong keluarga ini, bahkan berkali-kali pula Tuhan selalu menguatkan keluarga ini. Yesus tetap setia untuk keluarga ini. Kita akan angkat satu pujian, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong. Di tempat ini merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan
Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, ucapan syukur hanya bagimu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas kasih karunia anugerah-Mu semata kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kau izinkan kami untuk bersekutu pada kesempatan malam hari ini dalam kami memberikan penghiburan buat keluarga yang secara manusia mengalami kehilangan oleh karena suami, orang tua yang meninggalkannya, tetapi kami bersyukur keluarga ini diberikan kekuatan iman, pengharapan, penyerahan hidup kepada Tuhan, sehingga menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan rancangan-Nya. Sebabnya, biarlah kehadiran kami juga boleh merupakan duka yang harum di hadapan Tuhan di dalam persekutuan ini, agar kami boleh dikuatkan, terlebih khusus keluarga ini boleh dihiburkan. Kami ingin mulai ibadah penghiburan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan suatu pujian. Biarlah pujian ini boleh menguatkan akan keluarga di tempat ini. Kita akan angkat satu pujian, wonten pangriburan. Berdoa menyerahkan untuk keluarga Bapak almarhum Agus Karel. Biarlah Tuhan dari hari ke hari semakin kuatkan, sehingga keluarga di tempat ini, baik Bu Kristi sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, dan ketiga anaknya, Mas Roy, Mbak Ria, Mbak Rosi, juga Mas Alvin. Biarlah keluarga ini boleh tetap percaya dan setia akan penyertaan Tuhan,
Secara khusus untuk keluarga di tempat ini, untuk doa kami silakan Bapak Pendeta Adi Prastio yang membawakan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sembah dan sujud kami Tuhan Yesus. Di kesempatan pada malam hari ini, izinkan kami untuk mendoakan keluarga di tempat ini. Sebelum kami berdoa Tuhan, layakkan kami menghadap dalam takhta-Mu. Kuduskan kami sebab Engkau kudus, sehingga doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, layakkan kesempatan pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Christine. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan, penghiburan. Sebagai istri, beliau kehilangan suaminya, tetapi secara rohani bersyukur jika Tuhan punya karya dan punya kehendak. Dengan sebuah keyakinan iman kekristenan kami bahwa Bapak Agus Karel sudah ada dalam pangkuan Tuhan. Kiranya keluarga yang tinggalkan, khususnya Ibu Christine, terus semangat menghadapi hari demi hari, tantangan demi tantangan, tetapi kami yakin bahwa kekuatan itu asalnya dari Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi beliau. Demikian juga ketika putranya, baik Mas Roy, Mbak Ria, Mbak Rosi dalam tangan kasih-Mu. Secara anak mereka kehilangan Bapak sebagai panutan, sebagai tulang punggung, sebagai bapak keluarga. Tapi karena rencana-Mu indah, rencana-Mu tidak bisa kami rencanakan sendiri. Kehendak-Mu adalah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Jika ketika putra-putrinya mengalami kesusahan secara fisik, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, sehingga mendapat sebuah keyakinan Bapa sudah enak ada dalam pangkuan Tuhan. Berikan kekuatan untuk Mas Roy dalam usaha pekerjaannya, untuk Maria, biar Tuhan menolong, memberkati. Jika Tuhan izinkan dia ada di luar negeri dan saat ini bisa bersama-sama, Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan. Demikian juga Mbak Rosi bersama suaminya, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Biar rumah ini menjadi rumah doa, rumah ini menjadi rumah untuk ibadah, rumah ini menjadi rumah yang sungguh-sungguh sukacita karena Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kedatangan kami, para hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan, sahabat teman kami dari sekitar gereja yang lain, kami berdoa kiranya Tuhan terus kedatangan kami memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami arahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita akan mengingat bahwa beliau kalau disuruh pilih pujian apa? Indah rencana-Mu Tuhan. Dan keluarga nanti disambung dengan beres kabeh. Karena semua ini adalah proses yang sudah dialami. Bahkan Mas Roy, kesaksian kemarin ketika saya tanya, memang saat beliau dipanggil Tuhan ada down, tetapi terima kasih untuk Bapak Pendeta Henry Chandra yang pagi-pagi sudah datang ke rumah sakit. Itu juga merupakan suatu kekuatan, sehingga ketika sampai di tempat ini jenazahnya semua dalam penuh sukacita karena Bapak sudah tidak merasakan sakit lagi. Bahkan kemarin itu sukacita itu khawatir sama Mbak Ria yang baru berangkat. Bagaimana nanti kalau pulang, bagaimana? Ternyata puji
puji Tuhan, Mbak Lia juga mendapatkan suatu kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Itu bukan sesuatu kebetulan, tetapi Tuhan tetap menguatkan semua keluarga di tempat ini. Kita akan angkat satu pujian, Indah Rencanamu Tuhan. Tolong ambil ini, Pak.
kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan keluarga di tempat ini. Biarlah melalui renungan ini, keluarga di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini, kemurahan-Mu lebih dari itu. Shalom. Shalom. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul mengingat kembali tentang kehidupan manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus memang betul, upah dosa adalah maut. Nah, saudara-saudara sekalian, pasti Bu Karel merasa kehilangan seorang yang dicintainya. Demikian juga anak-anaknya. Bukan hanya itu, tetapi kita semua juga merasa kehilangan. Dan saudara-saudara sekalian, bagaimana toh kalau orang yang merasakan kehilangan itu pasti susah, pasti gelisah. Ya. Apakah barangku ini bisa kembali? Apalagi yang dicintainya itu adalah keluarga sendiri. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya kepada Yesus.
Di rumah Bapakku banyak tempat. Jikalau tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara sekalian, memang kematian merupakan suatu misteri, tetapi hal yang biasa. Saudara, setiap kita yang hidup pasti mati. Setiap hidup yang Tuhan berikan pasti kita tinggalkan. Nyawa akan berpisah dengan tubuh. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita berbicara tentang kematian, kadang-kadang kita setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Setiap agama mempunyai pandangan yang berbeda, saudara. Tapi kita sebagai orang Kristen melihat satu sisi, satu aspek, bahwa kematian bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru itu merupakan satu kehidupan yang baru, di mana kefanaan ini mulai berakhir dan menuju ke kekekalan. Saudara-saudara sekalian, mungkin yang kita tanyakan, secara jasmani makarya sudah dikebumikan, secara tubuh akan hancur, tetapi roh itu tidak pernah hancur, karena roh itu kekal. Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus memang benar. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku juga, karena di tempat Bapakku banyak tempat. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang mempunyai pandangan yang macam-macam. Tempat bagi orang Kristen merupakan satu kepastian. Bagi orang Kristen merupakan satu hal yang pasti dan mutlak benar. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke situ menyediakan tempat. Jadi tempat itu, saudara, tempat di mana kita setelah dipanggil Tuhan itu ada tempat yang istimewa, tempat yang khusus, saudara. Bukan secara materi, bukan. Saudara, kalau kita melihat bahwa ada agama-agama yang mengajarkan setelah manusia meninggal, mati, orang yang hidup kadang-kadang masih membuat rumah, kemudian di situ ada pembantunya, ada mobilnya, kemudian bahkan dikasih pesawat terbang, saudara-saudara sekalian. Ini yang terjadi. Saya ingat ketika saya masih baru di Blitar, yang biasa membuat rumah itu adalah engkongnya anak pemuda kita. Dia biasa membuat rumah-rumahnya. Kemudian pada waktu tengah malam dibakar dengan istilah akan dikirim ke sana. Kemudian saya tanya, Om, aku mau tanya boleh? Boleh nih, apa? Itu permintaan mereka atau permintaan Om? Saya ini cari duit. Apa yang mereka minta saya layani. Nah itu dikasih mobil segala itu, bahkan ada yang minta helikopter nih. Waduh, pilotnya siapa, bahan bakarnya kayak apa, dan sebagainya. Dia nanti pengen kaya, bahkan dibakar uang dan emas, nah, dikirim ke sana. Jadi konsep kematian itu bagi orang yang tidak percaya Tuhan, ya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Mereka senang kalau di sana punya duit banyak, ya kan? Kemudian punya mobil, punya helikopter, mungkin yang serakah pengen pesawat terbang atau jet pribadi. Bagi kita orang Kristen tidak demikian, saudara. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu jelas. Hari ini juga
engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus Allah. Jadi Pak Karel sekarang ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Maka dari itu kita tidak boleh gelisah, saudara. Tidak boleh gelisah. Bahkan ada yang mengatakan orang Kristen itu agak senting. Senting kemana? Sentingnya di mana? Lawang susah kok malah menyanyi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Karena bagi orang Kristen itu kematian bukan sesuatu yang menyusahkan. Saya tidak pernah kirim karangan bunga mengatakan ikut berduka cita. Tidak pernah. Saya biasanya tulis selamat jalan. Karena dia berangkat duluan. Saudara, saya tidak akan berduka cita. Tidak, karena saya sudah tahu bahwa jaminan keselamatan itu hanya ada orang-orang percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan beroleh selamat, engkau beserta seluruh keluargamu. Nah, saudara, sekarang bagaimana kalau saudara kita Bapak Gustaf Karel dipanggil Tuhan? Pasti yang ditinggalkan merasa kebingungan, mungkin down, merasa lemah dan sebagainya. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Saudara-saudara sekalian, setelah Pak Karen pulang ke rumah Bapak, ya, mungkin secara manusia kita kehilangan. Kita itu bukan hanya keluarga Pak Karen, tetapi kita semua juga sebagai keluarga anggota jemaat merasa kehilangan. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang perlu kita lihat secara positif, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bu Karel, Mas Roy, dan adik-adik semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena mengatakan firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya kita semua. Saudara, ini yang perlu kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita selalu berdoa supaya selalu berkumpul bersama-sama, saling menguatkan. Kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga Pak Karel. Tuhan tidak akan membiarkan sendirian. Engkau tidak akan dibiarkan yatim piatu. Tidak. Kita itu biji mata Tuhan yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut akan hidupmu. Seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang hendak kamu makan, minum, semua itu akan diberikan kepada kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan kepada keluarga. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada keluarga. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kepergian Pak Gustaf Karel ke pangkuan Bapa, maka dari itu kita bersama-sama berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, dikuatkan, diberkati, dan dipelihara terus menerus. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan keluarga ini. Saudaraku yang kasih, Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh karena itu, sekali lagi, keluarga yang ditinggalkan, kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil Pak Gustaf Karel tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sekali lagi, kita saling menguatkan, saling mendoakan, karena Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan secara jasmani maupun rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Jikalau Engkau telah memanggil anak-Mu tepat pada waktunya. Kami tahu Tuhan, secara manusia, secara lahiriah kami kehilangan. Tetapi kami percaya bahwa anak-Mu sekarang sudah bersorak-sorai di surga bersama-sama dengan yang lain. Oleh karena itu berkati keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan berkat yang cukup agar anak-anak tidak kekurangan sesuatu apa. Kami percaya malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga anak. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah menguatkan kita semuanya, dan melalui firman Tuhan Ibu Karel akan memberikan kesaksiannya. Monggo, Gusti. Terima kasih. Puji Tuhan. Tolong Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Bukan hanya di waktu Pak Karel sakit, tapi keluarga kami sudah berkali-kali menerima pertolongan Tuhan yang kami rasakan, dan sungguh luar biasa buat kami. Di waktu Pak Karel sakit maupun di waktu Pak Karel mau pergi bersama Tuhan, sebelumnya Pak Karel sering bicara sama saya, sering ngomong sama saya, menunjukkan sama saya, tapi saya nggak bisa melihat. Yang saya lihat hanya pelafon di rumah sakit itu, Bapak Ibu. Dan Pak Karelnya bilang sama saya, Mama, orang istimewa itu gambarnya sudah ada. Ngomongnya tegas, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Orang istimewa itu gambarnya sudah ada dan sudah jelas. Itu orang istimewa jalan-jalan di rumput yang hijau. Saya jawab, iya Pi, itu rumputnya Tuhan Yesus. Tapi juga saya nggak berani menangis. Itu rumputnya Tuhan Pi. Saya bilang, iya. Tuhan bilang, ya Pak Karel, Tuhan, saya nggak bisa jalan lama, ndak apa-apa. Istri saya merawat dengan baik, anak-anak merawat dengan baik. Yang penting Tuhan memberi rencana yang apa saya terima. Bilang gitu. Terus pagi kemarin mau pergi, bilang katanya mah nggak kuat, bilang gitu. Yang nggak kuat, yang sakit mana? Saya anak biar ngomong sama perawatnya, aku nggak sakit, aku sudah sembuh, aku sudah sehat katanya. Terus habis itu tempat tidur saya pencet, saya turunkan. Pak Karel itu bergerak sendiri, menengah ke kasur, lalu naik ke atas. Itu juga berusaha naik sendiri, nggak mau dibantu. Akhirnya, mah nggak kuat ya, bilang gitu. Iya Pi, kalau Papi memang bilang gitu, Papi harus ikhlas sama yang di rumah. Papi harus ikhlas sama yang di dunia ya Pi, ikhlas sama saya, ikhlas sama anak-anak, bilang gitu. Iya, Papi ikhlas sama yang ditinggalkan. Papi percaya sama Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus itu sungguh indah. Saya bilang gitu, dia ngomong indah sekali. Sudah
katanya sudah berjalan bersama Tuhan Yesus. Mungkin itu yang berkata itu malaikat atau Tuhan sendiri, saya belum tahu ya kan. Kita sebagai manusia nggak tahu. Tapi Pak Karel mungkin sudah ada 5 hari itu sudah tahu, katanya gambarnya sudah jelas dan ada. Dia berjalan-jalan di rumput yang hijau, itu yang saya pegang sampai Pak Karel berangkat. Saya nggak berani menangis sebab saya meminta Bapak saya melepaskan keluarga. Itu lebih enak mengikuti Tuhan, nggak merasakan penderitaan, nggak merasakan sakit, dan rasa sakit yang dioperasi juga sudah sembuh, dituntun sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan sampai sekarang menguatkan kami dan anak-anak. Dan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Meskipun Bapak adanya di dalam hati kami sudah tidak bisa melihat Bapak lagi. Tapi kami bersyukur, kami tetap kuatkan Tuhan. Kami percaya dengan firman-Nya Bapak. Manusia boleh berhenti berkata-kata dan boleh berhenti meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap diberi kesehatan dan panjang umur. Terima kasih. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa kesaksian daripada Ibu Karel. Memang ketika beliau menjelang bersama dengan Bapa di surga ditempatkan di suatu ruangan tersendiri. Ruangannya lebih besar, jadi Mas Roy bilang sebelum beliau dipanggil Tuhan itu sempat bercerita banyak. Jajah deloken kae lho nepal plafon. Seperti yang Bu Christine sampaikan, Mas Roy bilang, yo gak ndelok apa-apa karena kita kan manusia yang mungkin enggak ya kalau Pak Karel seperti yang Mbak Christine bilang sudah di situ tuh wis tamat ning plafon kalau tamat ke ruwen wis ta. Jadi Pak Karel itu bercerita, dia melihat apa saja. Jadi Mas Roy sama Mbak Christine ini ya mendengarkan apa yang beliau ceritakan. Jadi seperti yang betul itu, di situ sudah melihat gambarannya itu sudah sangat jelas. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Tuhan, bahkan mendekati kita bersama dengan Bapa pun sudah ada gambaran di situ. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan.
kami persilakan Bisa Rio Itomo yang membawakan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah tempat perteduhan kami di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan jikalau Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga dengan iman yang berasal daripada Tuhan kami mampu untuk melewati masa-masa yang sulit. Karena dengan iman itu kami percaya bahwa rencana yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kami adalah rancangan yang mendatangkan sukacita, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya ketika Tuhan mengambil orang tua kami, Bapak Karel, sekarang beliau bersukacita bersama dengan Bapa di surga. Dan kami percaya ketika Tuhan menyertai orang tua kami, Tuhan juga akan menyertai mereka yang dicintainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertai Ibu Christine, Tuhan sertai adik-adik kami Roy, Ria, dan Rosi. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk keluarga Bikbat ini. Dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka menjadi yatim dan piatu, sebab tangan Tuhan yang perkasa itu akan memberkati dengan luar biasa untuk keluarga iman. Sehingga iman pengharapan keluarga ini semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Keluarga ini akan terus menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rangkaian ibadah yang kami boleh lakukan pada saat malam hari ini. Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati untuk keluarga ini. Kami boleh meninggalkan keluarga ini, tetapi kasih setia Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai dan tolong kami ketika kami pulang. Jauhkan kami daripada mara bahaya. Jauhkan kami daripada kecelakaan. Sampaikan di rumah kami dengan selamat. Dan kami akan berjumpa kembali di besok hari Minggu bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, demikian ibadah doa dan penghiburan untuk keluarga di tempat ini. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan ada pujian. Bapak terima kasih, dan nanti saat itu ibadah diakhiri.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Kiranya kehadiran Bapak Ibu sekalian dapat memberikan kekuatan baru bagi kami. Untuk selanjutnya ada sedikit berkat jasmani dari kami untuk bisa dinikmati kami bersama. Mungkin untuk doa. Evangelis Anis yang membawakan di dalam doa berkat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau malam hari ini kami boleh bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan setiap benar jasmani kami. Berkati keluarga yang menyediakan, setiap berkat yang mengerjakan, dan mereka tetap penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo silakan Bapak Ibu mungkin bisa bergantian. Gimana? Oh, bawa ke sini ya. Lagu-lagu ngono ya. Atur saja. Ya sing dowo. Mang tak telepon biar ini seenak ngono Mas tamu. Bu Indang rada susah.
Spotify punya banyak rekomendasi yang pas buat kamu. Rasain enaknya ditemenin Spotify. Baru Glutagami, cara asik makan vitamin. Wedang jari nih. Ambo. Setiap langkah yang ku jalani, kadang ku tak mengerti rencana, namun ku percaya kasihmu abadi, rancangan terbaikmu bagiku. Walau ku penuh dosa dan noda, tak layak ku sujud di hadapanmu, namun kau pengampun yang setia, hapus semua salah dan dosaku. Atur saja Tuhan hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, kau pimpin selalu dalam terangmu, biarlah sesuai kehendakmu. Ku hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Tak ada yang sia-sia di tanganmu, semuanya ku serahkan padamu. Saat jalanku gelap dan sepi, kau selalu hadir sinari hati ini, tuntun aku dalam damai-Mu, ajarku taat dan setia padamu. Atur saja Tuhan hidupku milikmu, kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, kau pimpin selalu dalam terangmu, biarlah sesuai kehendakmu. Ku hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan hidupku milikmu, kau pegang semua masa depan.
Saat langkahku mulai goyang, air mata bicara tanpa suara. Dunia pun gelap dan hampa. Ku lelah dan kehilangan arah. Di kesunyian kau panggilku, serumu hapuskan raguku. Hangat kasihmu tenangkanku, pelukanmu tempatku berserah. Pelukku Tuhan, sebentar saja. Biar damai-Mu tenangkan jiwa. Ku lelah menghadapi masalah. Pelukku Tuhan yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan telah ingatkanku saat ku jatuh, Kau angkatku. Denganmu ku temukan terangmu. Pelukku Tuhan yang penuh dosa. Tahu kasih-Mu tak berubah, walau dunia menjauh dariku. Kau setia begitu baik ya Bapa. Pelukku Yesus dalam kasih-Mu. Pelukku Tuhan, sebentar saja. Biar damai-Mu tenangkan jiwa. Ku lelah menghadapi masalah. Pelukku Tuhan yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan telah ingatkanku saat ku jatuh, Kau angkatku. Denganmu ku temukan terangmu. Pelukku Tuhan jangan jauh dariku. Pelukku Tuhan, sebentar saja. Biar damai-Mu tenangkan jiwa. Ku lelah menghadapi masalah. Pelukku Tuhan yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan telah ingatkanku saat ku jatuh, Kau angkatku. Denganmu ku temukan terangmu. Pelukku Tuhan jangan jauh dariku. Demi
kasih pinjaman bisa sampai 80 juta. Nih lihat, aku punya limit 50 juta. Limit pinjaman tinggi hingga 80 juta. Pinjam 10 juta dengan tenor 3 kali cicil, bunga per bulan 300 ribuan, mahal sekali. Pinjam 10 juta dengan tenor 3 kali cicil, bunga per bulan 200 ribuan, mahal sekali. Berjalan di tengah badai, beban hidup menekan jiwaku, bahkan doa pun terasa hampa. Namun Yesus mendengar tangisku saat harapanku mulai pudar. Kasih-Mu Tuhan tak pernah lenyap. Di saat aku tak sanggup lagi, Kau datang memeluk hatiku. Seribu kali ku jatuh, seribu kali Kau angkatku. Setiap luka Kau jadikan kekuatan. Lagi dan lagi Kau angkat aku. Yesus, Engkau tak pernah gagal menolongku. Ketika ombak menutup pandang dan langkahku hampir tenggelam, Yesus datang di gelombang hidupku, mengulurkan tangan mengangkatku. Kau tetap sama dari dulu. Yesus, Engkau setia selamanya. Sekalipun dunia
hot news fakta tentang belanja online. Nih, pertama, aplikasi yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Seperti cinta campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dan doa bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Bersyukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Selagi cinta campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Mak pinten? 2. Oh, buat Angel sama dia. Mae sampun pun.
oleh Karya percaya Yesus membela lebih dari yang kudukan. Yesus menjawab lebih dari Dia jadikan semua berjalan Dia beri di waktu yang yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya lebih dari lebih dari yang ku harapkan jadikan semua Yesus menjawab lebih dari Yesus menjawab lebih dari di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadikan semua lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Lantarannya di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Lantarannya di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadikan semua. Sudah. Benton sesuk benton wis ben gore pisan kabeh minggu tak kan iki beren iki to kita bisa minggu lagi
Makasih ya Mbak ya. Makasih Pak. Awas ada motor Bapak. Ini motor sendiri.